Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan semuanya yang kami banggakan. Jadi ada satu norma, satu doktrin, satu adagium ya. Nah, ini tepatnya adagium ya, bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal. Tapi yang paling ideal adalah sistem pemilu yang relevan dengan situasi demokrasi sebuah bangsa. Ini artinya bahwa kita tidak bisa berkiblat pada ke sistem pemilu negara manapun sepanjang itu tidak sesuai dengan kultur, dengan sosiologis negara kita. Termasuk nanti kita akan membahas soal sistem digitalisasi atau e-voting atau e-rekap dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana saya ingin membahas satu hal, bahwa ada norma yang mungkin di beberapa ketentuan instrumen hukum internasional itu ada titik kesamaan. Jadi prinsip pemilu yang equality, kalau di dalam Declaration Universal of Human Rights di DUHAM ya, itu ada prinsip equal, kesetaraan, artinya bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat, dia wajib diberikan ruang yang sama untuk terlibat untuk hak pilih dan hak untuk memilih atau dipilih. Tidak boleh ada diskriminasi ya. Itu sama selain di pasal DUHAM juga ada di ICCPR. ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights ya. Itu juga mengatur prinsip equality di dalam soal hak pilih atau memilih dan dipilih ya. Itu ditegaskan kembali di dalam Global Commission on Election, Democracy and Security, berbicara bahwa siapapun warga negara yang dia memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada hambatan. Jadi makanya kemudian saya berpikir begini, yang dimaksud tanpa hambatan, jadi regulasi yang sekiranya dianggap itu menjadi barrier, menjadi hambatan bagi warga negara, itu juga saya kira dianggap pemilu yang tidak berintegritas. Global Commission menyebutnya pemilu yang berintegritas. Kalau ada yang lain, ada doktrin pemilu yang demokratis. Bayangkan begini, kalau prinsip presidensialisme threshold ya, ambang batas pencalonan presiden terlalu tinggi, sebagaimana di Undang-Undang 7 2017, 20% perolehan suara pemilu atau 25% kursi ya, itu kira-kira dianggap sebagai barrier hambatan enggak? Kalau itu ternyata dalam kajian beberapa peneliti menganggap bahwa ambang batas pencalonan 20% atau 25% kursi itu akan menghambat calon-calon presiden yang berpotensial. Jadi 2014 capresnya itu, 2019 capresnya itu. Nanti setiap itu ganti hanya ada dua pasangan calon. Itu artinya ini akan menghambat calon-calon potensial anak generasi bangsa. Kader-kader pemimpin potensial tidak bisa muncul karena hambatan tadi ya, hambatan presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi, yang itu akan menutup celah, menutup panggung kaum muda. Jadi peralihan pemilu itu kan peralihan kekuasaan, tapi kalau peralihan kekuasaannya didesain ada parliamentary threshold yang tinggi, presidensial threshold yang tinggi, itu akan menjadi tidak berintegritas. Standar demokratisnya akan semakin turun. Soal itu ya. Jadi kita mendorong bahwa di RUU pemilu ke depan ini presidensial threshold, parliamentary threshold, terutama presidensial threshold ya, ambang batas pencalonan ini yang harus dibenahi. Kalau mau fair, kalau mau justru ini, tapi mungkin ini akan ditolak oleh elit parlemen ya, di 0% kan ya, di 0% kan, di 0% kan itu artinya bahwa sudah untuk calon presiden tidak boleh ada syarat lagi, karena parpol-parpol pengusung sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar bahwa presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu artinya kalau demikian bahwa
sebelum pencapresan, parpol-parpol yang mengusung capres, mereka sudah diseleksi secara administratif, seleksi formal, itu mereka sudah melalui tahapan-tahapan yang memang ditempuh dan itu sangat sulit. Parpol harus memiliki pengurusan sekian-sekian di undang-undang parpol. Jadi harapannya undang-undang parpol, undang-undang pemilu harus sinkron, harus harmonis, tidak boleh saling overlap dalam pengaturan. Ini bicara soal presidential threshold, idealnya 0%. Jadi siapapun boleh menjadi capres sepanjang diusung oleh parpol, tanpa harus punya perolehan suara 20% atau 20% kursi di parlemen. Dengan demikian kita akan panen, ada banyak calon kader-kader bangsa yang akan pemilih juga, rakyat juga, daulat rakyat, rakyat yang memilih yang punya suara, one man one vote, one person one vote one value, satu warga negara satu suara satu nilainya sama yang setara tadi, maka ini akan punya banyak pilihan, bukan hanya bos-bos besar aja yang diusung oleh para penguasa ini. Jadi akan ada banyak pilihan. Partai ini akan mengusung capres ini. Partai ini akan sepanjang parpol-parpol tadi lolos di parliamentary shot ya. Karena pengaturan parliamentary shot itu sudah bagian dari seleksi. Bahkan keikutsertaan pemilu oleh parpol itu juga bagian dari seleksi administratif formal ya. Maka untuk menghindarkan pemilu kita dianggap terlalu memberikan hambatan, barrier yang terlalu tinggi terhadap pencalonan capres, maka hilangkan parliamentary shot itu. Jadi ini yang berkaitan dengan doktrin pemilu demokratis, salah satunya adalah prinsip equality, prinsip equal. Kalau dalam Global Commission on Election, Democracy and Security, justru hambatan-hambatan regulasi yang menghambat prinsip demokrasi ini harus dihilangkan. Maka saya setuju bahwa kajian yang menghilangkan ambang batas pencapresan 0% itu kita akan bayangkan, kita coba sekali saja pemilu 2024 biarkan 0% ambang batas capres, partai-partai yang menengah punya capres, partai kecil punya capres, belum tentu partai besar, partai pemenang itu punya calon capres yang berkualitas. Bisa jadi partai-partai kecil, parpol-parpol menengah ini punya capres yang lebih berkualitas yang dikehendaki oleh rakyat. Daulat rakyat akan menentukan. Saya kira itu kita sambung di edisi pemilu berikutnya.